Share screen, PPT, my PPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Putri Retnowati dengan NIM 102011535035. Saya adalah mahasiswa Kesehatan Masyarakat dari PSDKU Universitas Airlangga. Nah, pada kesempatan kali ini, seperti yang tertera pada layar, kita akan membahas mengenai kebijakan kesehatan. Apa itu sebenarnya kebijakan kesehatan? Apa tahapan-tahapan dalam membuat kebijakan kesehatan? Apa peran dan tujuan dari kebijakan kesehatan itu sendiri? Untuk mengetahui hal-hal tersebut, mari kita simak video selanjutnya. Oke, sebelumnya pembahasan mengenai kebijakan kesehatan ini merupakan salah satu tema pada mata kuliah administrasi dan kebijakan kesehatan. PowerPoint ini disusun oleh saya sendiri, Dia Ayu Putri Retnowati, dengan NIM 102011535035. Selanjutnya adalah outline pada pembahasan kita kali ini. Yang pertama ada definisi dari kebijakan kesehatan, kemudian komponen-komponen dari kebijakan kesehatan. Yang ketiga ada tahapan dan kebijakan kesehatan yang meliputi tahapan penyusunan kebijakan kesehatan dan tahapan analisis kebijakan kesehatan menurut Soeharto pada tahun 2010. Serta yang keempat ada peran serta tujuan dari kebijakan kesehatan. Peran serta tujuan kebijakan kesehatan ini meliputi peran dan fungsi kebijakan kesehatan serta tujuan dari kebijakan kesehatan itu sendiri. Nah, di sini sudah terdapat kebijakan kesehatan menurut para ahli. Terdapat 5 ahli yang mendefinisikan kebijakan kesehatan. Yang pertama adalah menurut Walt pada tahun 1994 yang menyatakan bahwa kebijakan kesehatan merupakan cara mempengaruhi sistem kesehatan. Selanjutnya adalah menurut Bornemisza dan Sondorp pada tahun 2002 yang menyatakan bahwa kebijakan kesehatan merupakan bagian dari sistem kesehatan. Nah, tidak berbeda jauh dengan definisi menurut Bornemisza dan Sondorp, Bush, Mays, dan Walt juga mendefinisikan kebijakan kesehatan sebagai sesuatu hal yang bersifat atau dapat mempengaruhi suatu sistem kesehatan. Sedangkan menurut Lee, Bush, dan Fustukian pada tahun 2000, kebijakan kesehatan adalah sesuatu yang memiliki tujuan sebagai instrumen dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini yang dimaksud adalah khususnya dalam bidang kesehatan. Yang ketiga, maksud saya yang kelima adalah menurut Lepo pada tahun 1997 mendefinisikan kebijakan kesehatan sebagai suatu bagian dari institusi dan kekuatan aspek politik. Selanjutnya adalah komponen kebijakan kesehatan menurut Bush, Mays, dan Walt pada tahun 2005. Terdapat 4 komponen. Yang pertama ada konten, proses, konteks, dan aktor. Mari kita bahas semuanya satu per satu. Yang pertama ada konten. Konten merupakan hasil dari program itu sendiri. Maksudnya adalah program
kesehatan itu apa, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis dan institusi. Selanjutnya, yang kedua adalah proses. Proses merupakan agenda yang terdiri dari proses perancangan hingga implementasi, sehingga proses ini mencakup kegiatan yang dilaksanakan mulai dari perancangan kebijakan kesehatan hingga akhirnya penerapan kebijakan kesehatan tersebut. Yang ketiga merupakan konteks. Konteks adalah latar belakang dari kebijakan kesehatan tersebut dibuat. Dapat berisi alasan mengapa kebijakan kesehatan tersebut dibuat dan diimplementasikan. Yang keempat merupakan aktor, adalah individu atau kelompok yang berperan dalam kebijakan kesehatan. Aktor ini dapat berupa tenaga kesehatan, pemerintah, dan sebagainya. Selanjutnya adalah tahapan dalam kebijakan kesehatan. Yang pertama merupakan tahapan penyusunan kebijakan kesehatan. Terdapat 4 tahapan. Yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua ada perumusan kebijakan, yang ketiga ada pelaksanaan kebijakan, yang keempat ada evaluasi kebijakan. Nah, kita akan membahasnya secara rinci satu per satu. Ya, tahap yang pertama adalah identifikasi masalah. Ini merupakan tahap awal saat akan menyusun kebijakan kesehatan. Penyusun kebijakan akan diminta untuk mencari tahu masalah apa yang sedang terjadi, khususnya masalah kesehatan pada suatu daerah atau suatu waktu. Identifikasi masalah ini dapat dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan, seperti mewawancarai masyarakat sekitar, kemudian atau melihat langsung masalah-masalah tersebut. Nah, yang kedua ada perumusan kebijakan. Setelah melihat masalah tersebut dan kita paham dengan masalah tersebut, kita akan mencoba merumuskan kebijakan yang dipandang dapat menyelesaikan masalah kesehatan tersebut. Selanjutnya, setelah perumusan ada pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan ini pasti dan harus mengacu kepada perumusan kebijakan yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya adalah evaluasi dari kebijakan kesehatan tersebut. Setelah melaksanakan kebijakan kesehatan, kita harus melakukan evaluasi kebijakan untuk mengetahui apa yang salah, apa yang kurang, sehingga pada kebijakan kesehatan selanjutnya dapat terlaksana dengan lebih optimal dan maksimal. Selanjutnya, yang kedua adalah tahapan analisis kebijakan kesehatan menurut Soeharto pada tahun 2010. Terdapat 5 tahapan. Yang pertama, mendefinisikan masalah, mengumpulkan bukti permasalahan, mengkaji penyebab, mengevaluasi kebijakan yang ada, dan mengembangkan solusi. Nah, pada tahap pertama, mendefinisikan masalah, tidak berbeda jauh dengan tahapan pembuatan kebijakan kesehatan. Mendefinisikan masalah ini juga kita harus mencari tahu masalah apa yang sedang terjadi, khususnya masalah kesehatan di suatu daerah pada suatu waktu. Nah, selanjutnya mengumpulkan bukti permasalahan. Setelah mendefinisikan masalah tersebut, kita akan mengumpulkan bukti permasalahan. Bukti-bukti apa yang dapat mendukung bahwa memang terdapat masalah kesehatan tersebut. Selanjutnya adalah mengkaji penyebab. Mengkaji penyebab ini kita mencari tahu sebenarnya apa penyebab dari masalah kesehatan tersebut. Mungkin dapat berupa perilaku dari masyarakat sekitar, kebersihan lingkungan sekitar, dan sebagainya. Yang selanjutnya, yang keempat adalah evaluasi kebijakan yang ada. Jadi kita akan mengevaluasi atau menilai kebijakan kesehatan yang sudah ada. Kita akan menilai kekurangan dan kelebihan dari kebijakan tersebut untuk meningkatkan kebijakan kesehatan selanjutnya yang akan dibuat. Nah, selanjutnya adalah mengembangkan solusi. Jadi,
Setelah mengevaluasi kebijakan kesehatan yang ada dan mengetahui kekurangannya, kita akan mencari lagi solusi yang dapat dipandang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya adalah peran serta tujuan dari kebijakan kesehatan. Yang pertama ada peran dan fungsi dari kebijakan kesehatan, yaitu memberikan keputusan yang terfokus pada masalah kesehatan. Karena jelas dari namanya adalah fungsi kebijakan kesehatan, pasti akan terfokus pada masalah kesehatan. Nah, selanjutnya adalah memberikan jenis tindakan kebijakan yang tepat dalam menyelesaikan masalah kesehatan. Jenis tindakan ini dapat berupa program kesehatan, seperti jika di Banyuwangi ada vaksin jemput bola. Jadi vaksinnya tenaga kesehatannya yang menghadiri rumah para warga. Nah, selanjutnya adalah mampu menganalisis multidisiplin ilmu. Selanjutnya, menelaah fakta yang muncul akibat produk kebijakan. Ini berisi seperti hasil akhir dari suatu program kebijakan kesehatan. Yang selanjutnya adalah memberikan keputusan yang sesuai dengan permasalahan kesehatan. Karena kita telah mendefinisikan suatu masalah atau mencari tahu suatu masalah dan kemudian membentuk atau merumuskan kebijakan sehingga dapat membuat keputusan yang sesuai dengan permasalahan kesehatan. Selanjutnya adalah tujuan kebijakan kesehatan menurut Gormley pada tahun 1999 adalah untuk mencegah penyakit karena pelayanannya terfokus pada pemeliharaan kesehatan, pengobatan penyakit, dan perlindungan terhadap kaum rentan. Kita sudah berada di akhir video. Nah, sebelumnya untuk menyimpulkan materi kali ini, saya akan menyimpulkan pada mulai dari awal. Yang pertama yakni mengenai kebijakan kesehatan. Dapat saya simpulkan bahwa kebijakan kesehatan merupakan bagian dari suatu sistem kesehatan yang diharapkan dapat menyelesaikan suatu masalah kesehatan. Selanjutnya komponen kebijakan kesehatan ada 4, yaitu konten, proses, konteks, dan aktor. Nah, ada tahapan dalam kebijakan kesehatan, ada tahapan penyusunan, dan tahapan analisis. Dari semua tahapan ini pasti mencakup identifikasi masalah, karena identifikasi masalah merupakan salah satu hal yang paling penting dalam tahapan penyusunan dan tahapan analisis. Nah, selanjutnya adalah peran serta tujuan kebijakan kesehatan, yang pasti menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kesehatan dan mengambil keputusan yang sesuai sehingga dapat menyelesaikan masalah kesehatan tersebut. Selanjutnya ada tujuan kebijakan kesehatan menurut Gormley, yang jelas adalah untuk mencegah penyakit dan melindungi kaum rentan. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah memiliki pandangan terkait dengan kebijakan kesehatan? Jika teman-teman kurang memahami mengenai kebijakan kesehatan, mungkin bisa menonton video ini mulai awal lagi atau mencari referensi yang lain. Terima kasih telah menonton video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Diharapkan teman-teman dapat mengambil pemahaman dari video saya pada kali ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.